Jumpa lagi di Ardiwo TV. MediaTek Dimensity ini adalah SoC yang akhir-akhir ini mulai sering digunakan. Dia bisa 5G, pabrikasinya 7-6 nanometer, kencang pula untuk harganya. Ini chipset handphone atau SoC handphone atau prosesornya HP yang nggak bisa dipandang sebelah mata karena performanya yang tinggi. Iya, biasanya kami sih telat biasanya ya ngetes chipset Dimensity series karena HP-nya nggak ada yang resmi Indonesia atau telat datangnya. Untungnya kali ini hal ini tidak terjadi. Ya, Dimensity 900 ini baru diperkenalkan di bulan Mei 2021, tapi dalam video ini kami sudah bisa membahasnya. Tentunya sekalian dengan hasil pengujiannya dong. Masa sih kami cuma bahas spesifikasi doang? Untuk SoC kencang di kelas menengah ini ya wajib diuji. MediaTek Dimensity 900 ini adalah SoC kelas menengah atas atau prosesor kelas menengah atas terbaru dari MediaTek. SoC ini mengisi jeda di antara Dimensity 800 series ke 1000 dan 1100. Memang kalau lihat jajaran SoC saat ini memang gitu ya, jedanya tuh jauh antara mid sama high-nya tuh jauh banget. Sepertinya MediaTek berusaha mengisi gap itu dengan si Dimensity 900 series ini. Dan karena dia baru digunakan Mei 2021, jadi masih terbilang baru banget nih chipsetnya. Oke, MediaTek menyebut SoC Dimensity 900 ini sebagai SoC yang menjanjikan performa, baterai life, dan kamera yang mumpuni untuk smartphone yang menggunakannya. Tentu saja, seperti SoC keluarga MediaTek Dimensity lainnya, dia juga punya modem 5G. Oke, mari kita lihat spesifikasinya. Untuk CPU atau prosesor, dia pakai octa-core atau 8 core. 2 core-nya pakai yang namanya Cortex A78 2,4 GHz. A78 nih ya. Lalu 6 core pakai A55 2,0 GHz. Jadi bisa dilihat, dia pakai Cortex A78 yang ini adanya di Snapdragon 888, Exynos 2100, dan Dimensity 1200 yang baru-baru semua dan kelas high-end semua ditaruh di Dimensity 900. Ini menarik. Lalu untuk GPU dia pakai Mali G68 MC4. Kalau dari sisi ini SoC-nya hadir dengan GPU core yang terbilang baru nih ya sebetulnya ya, Mali G68. Arsitekturnya juga sama dengan GPU yang dipakai di beberapa SoC kelas atas seperti Mali G78. Tapi ini memang tentunya tidak sekencang yang itu ya. Untuk fabrikasi 6 nanometer, jadi MediaTek bilang bahwa ini efisiensinya tinggi sekali. Untuk dukungan RAM dan storage ini juga oke banget ya. Dia udah support RAM LPDDR4X dan bisa juga LPDDR5. Untuk storage bisa UFS 2.2 sampai UFS 3.1. Jadi bisa dibuat terjangkau, bisa dibuat kenceng. Nah, untuk display dia udah support refresh rate 120 Hz untuk resolusi Full HD+. Jadi kelihatan ini untuk kelas menengah atau menengah atas. Dan dia juga udah support Mira Vision Enhanced HDR10 video playback. Nah, untuk image signal processor atau prosesor yang ngurusin foto dan video ya, dia udah support kamera sampai dengan 108 megapiksel atau 20+20 megapiksel itu juga bisa. Untuk maksimum capture resolutionnya tercatat 4K atau 4K atau 3840x 2160 pixel. Untuk fiturnya dia punya banyaklah hardware video HDR, 3 kali HDR ISP dan banyak banget macam-macam, banyak banget fiturnya. Nah, untuk modem dia sudah pakai dual 5G sama seperti yang lainnya ya, sama seperti Dimensity yang lainnya. Support dual SIM dual standby atau DSDS dengan VoNR. Ini penerusnya VoLTE atau VoLTE ya. Nah, 5G-nya bisa standalone atau bisa non standalone seperti yang sekarang di Indonesia. Lalu dia juga sudah punya carrier aggregation untuk 5G. Peak downloadnya juga kencang di 2,77 Gbps. Itu teoritis ya. Untuk konektivitas lainnya dia bisa Wi-Fi 6 hingga 2T2R. Lalu Bluetooth-nya 5.2. Nah, kalau kita bandingkan dengan Dimensity lain yang pernah kita tes ya, terlihat bahwa perbedaan Dimensity 900 dengan dua SoC Dimensity lain yang pernah kita tes itu cukup banyak. Mulai dari pabrikasinya, core CPU yang dipakai, GPU sampai dukungan RAM itu beda. Terlihat bahwa MediaTek emang berusaha mendekatkan Dimensity 900 ke yang kelas atas, bukan ke yang entry dan menengah bawah. Nah, kalau di tabel ini kita bisa lihat spesifikasi SoC kelas menengah dan menengah atas. Bisa dilihat bahwa SoC di kelas ini hadir dengan konfigurasi CPU yang beragam ya di sini. Namun satu hal yang pasti semuanya udah mengusung minimum ada 2 core berbasis Cortex A76 atau lebih tingginya ya. Sebagai catatan kalau untuk Snapdragon tuh terjemahannya gini ya. Kryo 475 Prime dan Gold di Snapdragon 765G itu Cortex A76. Kalau Kryo 560 Gold di Snapdragon 690 itu berbasis Cortex A77. Kalau Kryo 670 Prime dan Gold di Snapdragon 778G itu berbasis Cortex A78. Sementara itu kalau belakangnya ada silvernya itu artinya A55. Nah, di kelas menengah atas ini kita bisa lihat bahwa SoC yang tersedia sudah menawarkan dukungan untuk 5G. Sayangnya beberapa SoC yang menurut kami bisa jadi pesaingnya si Dimensity 900 itu belum bisa hadir
secara resmi di Indonesia. Oh iya, kalau kalian bertanya-tanya, handphone apa ini? Ya ini bukan yang pakai Dimensity 900. Ini saya cuman buat dipegang aja biar kalian lihat ada handphonenya di sini gitu ya. Gitu aja sih sebetulnya. Cuman buat gimmick aja. Oke, kita langsung aja lanjut ke pengujian performa si Dimensity 900 ya. Testbednya kita pakai sebuah smartphone dengan Dimensity 900, bukannya ini. Kalau yang ini pakai Snapdragon 888 ya. Kalau yang pakai Dimensity 900 ini RAM-nya 8GB dengan storage 128GB. Nah, mari kita lihat hasil pengujiannya. Antutu 8 dulu. Di sini kita lihat bahwa hasilnya tinggi. Hasilnya tinggi di sini. Snapdragon 845 aja dilibas di sini, tapi emang dia belum nyampe Snapdragon 860. Lalu di Antutu 9, lagi-lagi kita melihat hal yang sama. Snapdragon 845 ditinggalkan dan belum nyampe 860, tapi udah jadi jembatan ke arah kelas atasnya memang ya. Lalu untuk Geekbench 5 ini cenderung nguji hanya bagian prosesornya aja. Ya, skor yang dimiliki oleh si Dimensity 900 ini terbilang tinggi loh ini ya. Karena Kirin 820 itu emang super tinggi untuk core-nya doang. Untuk core prosesor itu super tinggi memang. Nah, jadi kalau Dimensity bisa menempel ke dia itu luar biasa. 845 aja lewat di situ. Lalu kita pindah ke Trimax Slingshot Extreme OpenGL. Graphics skor yang dihasilkan dari Dimensity 900 udah bisa dibilang tinggi nih ya. Cukup jauh di atas 765G dan Dimensity 800U. Sementara itu di Trimax Wildlife, hasil yang serupa lagi kita peroleh tetap lebih kencang dari 765G yang harusnya jadi jembatannya ke Snapdragon kelas atas, tapi ya kelihatan Dimensity lebih pantas untuk jadi jembatan kelas atas. Mungkin kita harus tunggu Snapdragon lain yang lebih kencang ya. Lalu menyimak GFX T-Rex offscreen 1080p dan GFX Manhattan 3.1 offscreen 1080p, kita bisa lihat lagi posisinya si Dimensity 900 ini. Ya, untuk kelas menengah jelas dia berada di kelas menengah atas ya. Dan dia hanya gampang dikalahkan oleh SoC kelas premium aja. Oke, itu semua sintetik. Bagaimana kalau gaming? Kita coba aja langsung gaming pakai apa? Ya dah, kita pakai 2 game aja dulu ya. Genshin Impact dulu gimana? Setting lowest 60 fps. Smartphone dengan Dimensity 900 yang kita pakai ini bisa dipakai buat main Genshin Impact yang terbilang berat dengan secara nyaman lagi ya. Pengujiannya kita lakukan selama 30 menit dan kita lihat bahwa frame rate-nya ada di kisaran 40 sampai 60 fps. Saya ulang lagi, 40 sampai 60 fps. Dengan sesekali game ini jalan di 50 sampai 60 fps ya. Kalau misalnya lagi nggak terlalu banyak pindah-pindah lokasi. Sementara itu saat battle ada sedikit turun tapi cuma 40 sampai 50 fps juga. Ini kecenderungannya emang dekat-dekat 50 fps. Ini gila sih. Frame drop yang masih ada pasti di Genshin Impact untuk Android pasti selalu ada frame drop ya. Tapi itu cuma sebentar sekali frame dropnya. Overall main game Genshin Impact-nya nyaman sekali. Lalu kita beralih ke Minecraft. Render distance-nya kita set di 16 chunk. Ini ya nggak kaleng-kaleng juga ya, 16 chunk ya. Dan kita bisa lihat bahwa Dimensity 900 ini bisa melibas game ini di kisaran 85 sampai 90 fps. Sebagai catatan, smartphone yang kita pakai untuk pengujian ini memang refresh rate sampai 90 Hz. Ini membuatnya bisa nyampe ke 90 fps. Kadang-kadang frame rate bisa turun ke 75 sampai 80, tapi itu jarang dan game ini terasa lancar banget. Oke, jadi Dimensity 900 lagi-lagi bukan handphone ini Snapdragon 888 bukan ya. Jadi Dimensity 900 ini seharusnya bisa membuat persaingan di SoC kelas menengah atas jadi lebih rame lagi. Performa yang ditawarkannya terbilang sangat-sangat baik di kelasnya, bahkan di beberapa pengujian belum bisa ditandingin oleh SoC yang kami gunakan sebagai banding. Nah, performa si Dimensity 900 ini kelihatannya memang pantas untuk dijadikan jembatan antara SoC kelas menengah dengan kelas yang atas atau bahkan kelas premium ini ya. Nah, kalau bicara soal 5G, ya semua SoC Dimensity itu ya, MediaTek Dimensity itu sudah punya 5G. Dan mengingat 5G di Indonesia udah mulai ditawarkan, jadi kalau ada smartphone resmi nanti yang masuk pakai Dimensity 900 harusnya udah support 5G di Indonesia. Nah, kalau daerah kalian belum kedapatan 5G, ya nggak perlu sedih, nggak perlu nangis, nggak perlu ngomel-ngomel di komentar. Dimensity 900 ini tetap bisa dinikmati performanya kan, kenceng ini ya. Nah, kalau dari si performanya ini udah jelas ya gambarannya ya, positioningnya ada di mana. MediaTek memang menjanjikan lebih dari sekedar performa aja untuk keunggulan si SoC ini. Tapi hal-hal kayak kamera, daya tahan baterai dan lain-lain itu baru kita bisa uji setelah ada smartphone yang pakai SoC Dimensity 900 itu dan hadir ke Indonesia. Jadi ya kita tunggu aja pengujian lengkapnya sampai ada yang masuk ke Indonesia secara resmi. Yang jelas sih performanya impresif. Saya Deddy Irfan, Jaga TV TV.